mengklasifikasikan yang harus dijaga itu lebih ke ekspresi marah kalau menurut saya. Ekspresi saat marah gitu ya. Iya. Kembali lagi di Ngeteh Bareng Suami. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang satu pertanyaan. Kalau marah-marah tuh boleh nggak sih gitu? Oh iya. Satu pertanyaan itu yang akan kita bahas di sini ya kan. Nah, menurut kamu boleh nggak kita marah-marah gitu? Iya. Kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada masalah marah-marah kayak gitu. Boleh-boleh aja ya, gitu boleh-boleh aja. Tapi kan ini dulu nih permasalahannya. Ini juga kenapa kita bahas gara-gara ada beberapa yang mengatakan bahwa nggak boleh marah. Oh ada ya yang bilang nggak ada boleh yang marah. bilang nggak boleh marah. Nah ini yang mungkin akan kita lebih elaborasi di situ ya, bahwa untuk menurut saya pribadi nih, menurut saya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa nggak boleh marah, ya itu aneh sih. Kan marah itu manusiawi sama juga, ya sama ya kan? Seperti kayak emosi-emosi yang lain. Bahagia, sedih, sama dengan sedih, kecewa, marah, itu ya fitrahnya manusia gitu. Memang nggak ada masalah tentang itu. Dan bukan berarti nggak boleh marah. Apalagi ada juga yang mengatakan nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Kecewa, nggak boleh. Kalau nangis mah bukan bukan emosi dong ya. Kalau marah kan di perasaan nih, di dalam perasaan. Nah, kalau menurut saya nggak ada masalah dengan marah. Mungkin kita harus membedakan dulu nih. Mungkin yang nggak boleh, kalau misalkan kita bisa mengklasifikasikan, yang harus dijaga itu lebih ke ekspresi marah kalau menurut saya. Ekspresi saat marah gitu ya. Iya. Jadi kalau marahnya nggak ada masalah, tapi ekspresi marahnya itu yang jadi masalah. Kenapa? Kalau marah kan sebenarnya karena sesuatu hal nih, pemicu misalnya tidak sesuai dengan keinginan, atau memang ada orang yang membahayakan. Ya contohnya ginilah gampangnya, ketika kita ngelihat anak nih, udah dibilangin, misalnya anaknya SD mungkin ya, kita udah bilang jangan mainan korek api. Iya. Terus dia mainan korek api nyalain lilin di atas karpet atau bahkan di atas tempat tidur gitu. Kita pasti marah dong. Karena kemungkinan terbakar. Ya, karena berbahaya. Kita marah. Marahnya karena khawatir mungkin ya. Nah, marahnya nggak ada masalah. Tapi ekspresi marahnya nih, apakah setelah itu kita pukul? Apakah setelah itu kita omelin marah-marah? Atau gimana? Kalau sekedar kita mengingatkan, menegur terus dengan verbal yang masih dalam taraf wajar gitu ya. Awas hati-hati, jangan kayak gitu. Loh, kok udah dibilangin kok masih kayak gitu gitu kan. Kalau kayak gitu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan ekspresi marahnya ternyata memukul atau suatu hal yang lebih berbahaya daripada sekedar nyalain korek api, justru itu yang nggak boleh kalau menurut saya. Jadi marahnya nggak ada masalah, tapi ekspresi marahnya itu yang harus digarisbawahi, yang harus kita bisa kendalikan. Mungkin di situ. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ya boleh-boleh aja ya, karena marah itu kan ya itu tadi salah satu emosi yang setiap manusia pasti ngerasain gitu. Iya. Di setiap kondisi yang nggak sesuai atau yang ada orang yang bikin kesel gitu kan. Misalnya nih ngerebut antrian, nggak sabaran, atau kita ini duluan. Dipotong sebentar. Ingat nih, kalau misalkan kita melihat suatu hal yang tidak adil atau suatu kejahatan, itu menurut saya justru kayaknya wajib marah. Iya sih. Iya kan? Yang penting sesuai gitu ya tempatnya. Contohnya gini, kalau misalnya kita lihat tabrak lari di situ, kita marah dong. Iya. Masa ada orang tabrak lari, nggak apa-apa, biarin aja kok. Gitu nggak mungkin. Justru sebagai manusia, mungkin kita wajib marah pada saat-saat hal yang seperti itu. Tapi kembali lagi, ekspresi marahnya gimana? Ada tabrak lari terus kita kejar, kita tabrak lagi yang pelakunya, ya itu salah juga. Jadi mungkin ekspresi marah itu harus hati-hati sekali. Tapi kalau marah itu manusiawi. Makanya kadang juga saya suka mengganjal nih ketika ada pernyataan jangan lupa bahagia. Ya kalau menurut saya,
ya jangan lupa bahagia, tapi jangan lupa juga sedih, jangan lupa juga yang lainnya, karena manusia itu akan utuh akan seutuhnya ketika kita bisa merasakan bahagia, sedih, kecewa, marah dan lain-lain semuanya. Jadi jangan cuma kayak seolah-olah harus bahagia terus, enggak juga. Sedih juga nggak apa-apa kok, marah juga nggak apa-apa kok, bahagia juga nggak apa-apa kok. Kalau bahagianya di atas penderitaan orang kan nggak boleh ya. Jadi bukan bahagianya, tapi lebih ke pengendalian kita atas ekspresi dari emosi-emosi tersebut. Kalau menurut saya kembali lagi ke situ. Nah gimana? Nah ya itu tadi, kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai keinginan gitu ya, atau misalnya lagi cemburu, bisa jadi kan. Ya kalau anak-anak remaja nih ya. Gak remaja aja, udah tua juga. Oh, udah tua juga ada yang cemburu. Iya. Iya, itu juga tuh. Sebenarnya mungkin kalau kita udah dewasa ya, itu ya harus bisa lebih mengendalikan sih. Iya gak sih? Iya. Karena itu tadi, emosi itu pasti ada. Cuma sebenarnya marah tuh kan ada dalam hati. Itu kan dirasain. Nah, cuma ya itu dia, cara orang mengekspresikan marahnya kan beda-beda. Iya. Gitu. Dan ya kalau aku sih ngerasain banget proses pendewasaan diri itu dari itu tadi, mengendalikan emosi. Makin dewasa tuh makin bisalah mengendalikan emosi untuk nggak meledak-ledak dan lain-lain. Jadi ya harus punya cara memanage emosi sih. Dan yang perlu kita hindari juga itu tuh sikap reaktif. Iya nggak sih? Karena kalau misalnya, dan apa sih, responsif kali ya. Jadi mungkin respon yang berlebihan gitu ya. Karena kalau misalkan respon sih nggak masalah, tapi lagi-lagi segala sesuatu yang berlebihan itu jadi masalah gitu. Nah terus ada juga nih menurut salah satu psikolog. Oh iya, kita udah rangkum juga ya. Gimana katanya tuh? Ada beberapa hal yang menyebabkan orang marah. Apa aja? Bahkan tanpa sebab gitu. Oh gitu. Itu yang justru bahaya ya, karena kan nggak tahu. Tapi sebenarnya tanpa sebab itu bisa jadi ada sebabnya. Iya nggak sih? Itu kan mungkin terlihat orang tanpa sebab, padahal sebenarnya ada sebabnya. Gimana? Nah, salah satunya adalah kalau misalnya kurang tidur. Iya. Kamu pernah nggak sih kurang tidur terus pas bangun-bangun tuh kesel karena misalnya besoknya harus kerja lagi, ya kan? Ya, jadi badannya capek dan kerjanya berat gitu ya. Terus mikirin kerjaan jadi juga. kalau misalnya ada masalah sedikit, misalkan ada anak berisik sedikit aja jadi emosi gitu, jadi pengen marah gitu. Jadi marahnya berlebihan gitu. Ya padahal bukan karena itunya, karena ya itu tadi kecapean, kurang istirahat dan lain-lain, itu bisa jadi. Iya, karena kalau kondisi capek terus kita mikirin kerjaan di kantor kan udah langsung stres dari rumah duluan kan. Nah selain itu juga bisa jadi karena depresi. Ya itu sih salah satunya hubungannya bisa jadi depresi itu. Depresi terlalu ini sih ya, terlalu berlebihan. Kayaknya lebih ke stres kali ya. Stres karena beban. Ya mungkin stres karena beban kerja atau anak kuliah atau apa ya, segala macam ya. Mikirin bisa aja. Hidup, biaya hidup dan lain-lain gitu. Dan selain itu ketika orang merasa diabaikan.